Darah Minangkabau, asal mula Perang Padri yang menggetarkan. Pada awal abad ke-19, tanah Minangkabau diguncang oleh konflik besar yang dikenal sebagai Perang Padri, sebuah perang saudara yang tidak hanya mengubah jalannya sejarah Sumatera Barat, tetapi juga memperlihatkan pergulatan antara tradisi dan modernitas, serta agama dan adat. Perang ini bermula dari pertentangan antara dua kelompok utama, kaum Padri yang ingin menjalankan ajaran Islam secara ketat, dan kaum adat yang mempertahankan tradisi Minangkabau yang telah lama dipegang. Kisah ini bermula dengan kedatangan para ulama dari Mekah yang baru kembali setelah menunaikan ibadah haji. Para ulama ini, yang kelak dikenal sebagai kaum Padri, terinspirasi oleh gerakan Wahabi yang saat itu berkembang di Arab. Mereka melihat bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau, meskipun mayoritas Muslim, masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa praktik adat seperti berjudi, meminum tuak, dan mengadakan pesta besar-besaran dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu tokoh sentral kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama dan pemimpin yang bertekad untuk membersihkan masyarakat dari segala bentuk kemaksiatan. Kaum Padri menyerukan reformasi keagamaan yang menuntut masyarakat untuk meninggalkan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjalankan hidup sesuai syariat. Namun, perubahan yang diserukan oleh kaum Padri ini menimbulkan perlawanan dari kaum adat yang merasa bahwa adat Minangkabau adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Bagi kaum adat tidak hanya soal tradisi, tetapi juga merupakan cara hidup yang sudah berjalan turun-temurun. Perselisihan ini menyebabkan ketegangan yang terus meningkat, hingga akhirnya meletus menjadi konflik terbuka. Pada tahun 1803, perang mulai pecah. Kaum Padri mulai menyerang desa-desa yang menolak meninggalkan adat istiadat. Pertempuran pertama terjadi di Luhak Agam, tempat di mana kaum Padri berusaha menguasai wilayah dengan kekerasan. Namun, kaum adat tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan pasukan dari berbagai nagari, desa, untuk mempertahankan tradisi mereka. Perang ini dengan cepat menyebar ke seluruh Minangkabau, menggetarkan seluruh wilayah. Pada awalnya, kaum Padri tampak unggul berkat strategi militer mereka yang disiplin dan semangat keagamaan yang kuat. Namun, pertempuran yang berkepanjangan membawa dampak besar pada masyarakat Minangkabau. Desa-desa dihancurkan, dan banyak rakyat yang menderita akibat perang yang seakan tak berkesudahan. Pada tahun 1821, kaum adat yang mulai terdesak memutuskan untuk meminta bantuan Belanda. Ini menandai fase baru dalam perang, di mana kekuatan kolonial mulai terlibat. Kaum Padri, yang awalnya berperang demi agama, kini harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan terorganisir dengan baik. Perang Padri berlanjut hingga tahun 1837, ketika Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Perang Padri tidak hanya tentang konflik agama dan adat, tetapi juga menggambarkan pergolakan sosial di tengah masyarakat yang sedang bertransisi. Walau kaum Padri pada akhirnya kalah, perang ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Minangkabau, di mana agama dan adat akhirnya menemukan jalan kompromi untuk hidup berdampingan.